sahabat, jumpa lagi dengan saya di Yahmin Yanto Channel. Baik sahabat Yahmin Yanto Channel, bagaimana kita ketahui bahwasanya kalau kita melihat atau menyaksikan tahapan-tahapan dari sebuah perusahaan perkebunan ya, misalnya akan mengadakan replanting ya, ataupun penanaman ulang kembali ya, tanaman-tanaman yang sudah tidak berproduktif ya, tidak menghasilkan ataupun sudah tua ya, sehingga harus diadakan proses replanting. Ya, replanting ini adalah satu proses pembersihan lahan ya. Jadi dalam hal pembersihan lahan ini ataupun replanting kemudian ditanam kembali, banyak tahapan-tahapannya. Seperti yang kita lihat dalam video ini adalah tahapan dalam proses replanting juga ini ya, ini proses penumbangan ya, sebuah pohon atau beberapa pohon, mungkin ini pohon pendamping ya. Nah, kalau secara keseluruhannya kebanyakan mayoritas di sebelah kiri kanannya adalah pohon ini ya, tanaman karet ya. Jadi karena ini lahan basah ya, jadi sehingga pihak perusahaan memprodukkan lahan basah ini dengan cara menanam pohon sawit di sela-sela pohon karet ya, sehingga lahan perusahaan tersebut bisa produktif, bisa menghasilkan ya, di samping menghasilkan karet, getah ya, kemudian tanah yang basah ya ditanami dengan pohon sawit yang sifatnya adalah bisa ditanam di lahan yang basah. Jadi pada saat ini adalah proses penumbangan itu, kemudian pencacahan atau pencincangan batang pohon yang nantinya batang-batang yang sudah dicincang akan dikumpulkan atau dibariskan, dibentuk satu gundukan-gundukan, sehingga nantinya kalau batang ini sudah busuk ya, mungkin kalau setelah melalui proses pencincangan batang pohon biasanya cepat membusuk ya, karena dia dicincang lebih cepat membusuk, dan nantinya mungkin bagi perusahaan bisa jadikan satu pupuk juga ya, pupuk ini ya, pupuk apa namanya itu ya, bukan pupuk kimia ya pupuk alami ya. Jadi pihak perusahaan benar-benar memanfaatkan sisa-sisa dari pohon-pohon sawit yang sudah tidak produktif, kemudian ditumbangkan dan dicincang batangnya dengan menggunakan alat ini seperti apa ya, kalau kita lihat di video itu ya, pada ujung traktor ini ya dipasang semacam alat ya. Alat itu ujungnya tajam, sehingga kalau ditancap-tancapkan bisa mencabik-cabik pohon sawit yang sudah tumbang ya, sehingga menjadi semacam cincang apa ya, dicincang dia sedemikian halus, kemudian itu seperti kita lihat ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang sudah cincang, kita lihat ya, ini tumpukan-tumpukan itu nantinya tentunya akan bermanfaat ya, jika nanti sudah membusuk dan menjadi tanah, tentunya akan menjadi pupuk dan akan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan ya, sebagai pupuk alami ya. Terlihat sahabat proses penumbangan kemudian pencincangan, kita lihat ya, sebuah traktor eskavator ya, bentuk eskavator. Dia eskavator ini multifungsi ya, dia seperti tangan nih, bisa diarahkan kemari, bisa membawa barang, bisa mengangkat
sehingga dia multifungsi, bisa untuk mencincang juga ya. Setelah diganti pada ujungnya, dia bagian alatnya itu seperti tangan itu tajam dia, sehingga sekaligus bisa mencincang batang-batang pohon yang sudah tumbang, pohon kelapa sawitnya, sahabat ya. Lihat sahabat, itu dia sedang, itu adalah gerakan-gerakan pencincangan, berkali-kali dia mengadakan ya. Itu dia, itu adalah proses pencincangan batang pohon yang sudah tumbang. Nah, inilah tumpukan-tumpukan yang sudah dicincang ya. Jadi ya kan, lihat sahabat, tidak tumpukan yang sudah dicincang, nantinya kalau sudah membusuk tentunya akan dijadikan pupuk alami ya. Ya begitulah, pihak perusahaannya harus jeli melihat peluang ini, karena kalau disia-siakan ya tentunya akan mubazir ya sahabat ya. Jadi pihak perusahaan harus memutar otak ya, bagaimana supaya sisa-sisa dari batang pohon sawit ini bisa dimanfaatkan ya. Kemudian cara pengerjaannya pun harus efisien mungkin ya, seefisien mungkin dan menghemat waktu. Lihat ya, sudah ditumbangkan ya, kemudian dicincang bagian ponggol bawah ya, sikit-sikit tajam itu apanya itu alatnya sahabat. Saya pernah lihat dan saya pegang, tajam. Jadi itulah dia proses pencincangan. Kita lihat ya, berkali-kali mengadakan pencincangan ke bawah, dia ditekan-tekan ke bawah sehingga batang sawit itu tercabik-cabik ya, sedikit demi sedikit, dan nantinya akan ditumpukan seperti yang terlihat di video ya. Itu dia. Ini adalah sahabat, proses tahapan dari replanting ya, yaitu proses penanaman kembali tanaman baru, tapi terlebih dahulu lahan yang harus ditanami harus diadakan proses seperti ini ya, tahapan-tahapan penumbangan, pencincangan. Kali ini dalam video adalah pencincangan pohon-pohon sawit ya. Kemarin dalam video kemarin yaitu pembongkaran bonggol-bonggol pohon karet ya, yang sudah dipotong batang-batangnya, kemudian tinggal bonggolnya, dan pada akhirnya dibongkar dengan sebuah alat traktor juga ya, kemudian dikumpulkan dan nanti akan dibakar ranting-rantingnya. Bonggol-bonggolnya yang bisa bermanfaat mungkin bisa dijual ya kepada pihak swasta untuk proses pembakaran, misalnya pembakaran batu bata dan lain-lain ya sahabat. Itu dia sahabat, alat ini traktor ini multifungsi ya, seperti gerakan tangan dia bisa mengangkat. Itu dia, terlihat pohon sawit pun sudah bisa terangkat sama dia. Itu sekarang dalam proses penyusunan ya. Disusun dulu, di dekat-dekat dijejerkan dengan yang sudah dicincang, kemudian setelah pas berhadapan dengan traktor tadi, kemudian diadakan pencincangan ya. Jadi pas tadi tumpukan-tumpukan tadi, sehingga akan menghemat pekerjaan ya sahabat ya. Dalam hal ini tentunya pihak operator eskavator ini harus mempunyai skill juga ya, skill bagaimana supaya bekerja dengan seefisien mungkin ya sahabat ya, karena traktor bergerak ini tentu menggunakan BBM ya. Jadi tentunya operator eskavator ini sudah melalui proses pendidikan yang tentunya berpengalaman ya, agar supaya mesin bergerak ini terus produktif dan efisien, tidak membazir BBM habis. Sahabat ya. Oke sahabat, sebelumnya sahabat ya, dukung terus channel ini sahabat ya, dengan cara like, share, dan komen, dan tentunya dengan komen-komen yang menarik sahabat ya. Kemudian bagi sahabat yang baru menonton video ini dan belum pernah subscribe di video ini, silakan bantuan sahabat untuk memberikan subscribe, karena subscribe adalah bagian dari amal jariah ya. Jadi perbuatan membuat klik subscribe adalah bagian dari
amal jariah ya, tentunya walaupun pahalanya sedikit tapi pahalanya ini terus mengalir sahabat. Jadi sahabat jangan segan-segan untuk memberikan subscribe ya, sekali saja subscribe. Oke sahabat ya. Baiklah sahabat ya, Minyata Channel di mana saja berada. Saat ini kita sedang menyaksikan proses tahapan replanting, yaitu dengan cara penumbangan pohon sawit yang sudah tidak produktif, kemudian mencincangnya batang-batang sawit, kemudian ditumpukan, dan nantinya setelah pembusukan, tentunya batang-batang ini setelah busuk akan bisa dimanfaatkan menjadi pupuk alami ya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ini adalah perusahaan perkebunan swasta ya, milik swasta ya, ini PT Star Indonesia yang berada di seputaran Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ya. Jadi di sini sebelumnya kalau kita lihat video sebelumnya ya, ini proses replanting juga, tapi tahapan-tahapan pembongkaran bonggol pohon rambung ya. Oke, ini pada video ini adalah tahapan-tahapan penumbangan, pencincangan pohon-pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif, agar supaya nantinya lahan-lahan yang sudah bersih terhadap pohon-pohon yang lama ini akan dapat ditanami kembali ya sahabat ya. Ini adalah pohon sisipan ini, atau pohon pendamping, karena di lahan ini berdampingan dengan paret ya, ataupun sungai kecil, sehingga tidak bagus kalau ditanami dengan pohon karet, karena pohon karet nanti bisa membusuk akarnya dan bisa mati karena sifatnya lahan basah ini. Jadi pihak perusahaan memanfaatkan lahan basah ini dengan cara menanam pohon sawit, dan ini saatnya adalah saat replanting, yaitu tahapan-tahapan penumbangan pohon sawit yang sudah tidak produktif, kemudian batangnya dicincang. Jadi dia tumbangkan, dia nampak, lihat ya, setelah ditumbangkan kemudian dicincang. Lihat itu tajam tuh sahabat ya, saya pernah lihat ujungnya tuh tajam, sehingga dia mampu untuk mencabik-cabik batang pohon sawit kecil, tipis-tipis deh, sehingga akan mempercepat proses pembusukan. Lihat sahabat ya, berkali-kali dia mengadakan gerakan-gerakan ke bawah ya, itu artinya sambil memotong batang bonggol tadi yang pada bagian bawah, dipotong, cincang sedikit-sedikit, nanti ditumpukkan ke tumpukan-tumpukan yang lemah. Lihat sahabat ya, itu dia gerakan-gerakan pemotongan itu tadi ya. Ini adalah digeser ya, penggeseran batang pohon, agar supaya nantinya seandainya dilakukan proses pencabikan atau pemotongan atau pencincangan, jadi sudah seperti ini ya, sudah bertumpuk sedemikian rupa, sehingga nantinya dalam hal pengambilan batang-batang yang sudah cincang ini akan jadi pupuk pihak perusahaan akan tidak mengalami kesulitan ya untuk mengambilnya. Terlihat ya, ini adalah kumpulan-kumpulan dari penumbangan ya, ditumbangkan, dicincang, kemudian ditumpukan di satu tumpukan, yang tentunya tumpukan-tumpukan tadi bisa mempermudah nantinya akan diambil pupuknya ya, karena nanti setelah busuk, setelah akan menjadi tanah ya, akan dijadikan pupuk bagi perusahaan, karena ini bermanfaat ya. Jadi pihak perusahaan harus jeli melihat peluang-peluang yang tersisa dari batang-batang pohon sawit ya sahabat. Oke sahabat, hingga sampai di sini jumpa kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan subscribe. Oke sahabat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.